Keduanya, ketika kita harus melakukan pengiriman, karena input data itu baru bisa dilakukan 5 hari kemudian, itu sudah harus memasukkan pengiriman yang hari-hari sebelumnya. Ketika masuk ke tanggal hari ke-6, kita ngirim tanggal hari yang 4 hari atau 5 hari sebelumnya, di sini sudah ada jadwal yang baru yang menunggu, Pak. Jadi numpuk. Ketika teman-teman mulai melihat kondisi ini, sempat bicara ke saya, Pak, kalau ini terjadi, kita nggak bisa ngasih kontribusi yang besar. Kenapa? Orang hasil harus dikejar, akan tetapi kewajiban untuk mengirimkan kontribusi profit lebih besar ketimbang kita masuk. Kenapa? Dari satu bulan sebelumnya kita sudah agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan menjalani perdagangan emas itu karena kondisi di material yang susah didapatkan. Nah, di situ terlihat sekali, Pak, perubahan kondisi. Yang biasa normalnya saya bisa mengirimkan 400 hingga 500 juta dalam satu hari, itu dari mulai tanggal 26 sampai terakhir bulan itu kita sampai sehari bisa sampai 600 juta, 700 juta. Otomatis itu sangat berbahaya, Pak. Ditambah desakan uang yang masuk memang cukup lumayan besar pada masa-masa itu. Namun akhirnya saya mendapatkan beberapa temuan, Pak, ketika saya memaparkan juga di berita tentang ketika kita mengevaluasi jumlah member dan jumlah kontribusi modal yang masuk. Ternyata ditemukan penyimpanan besar-besaran di program permanen. Kalau boleh saya bicara, ada yang sampai menyimpan hingga 700 juta, 800 juta. Berapa, Pak? Coba. Bilangnya, Pak. Makanya, Pak. Ya, 250. Saya sampai kaget. Dia pecah-pecah. Gitu kan. Istrinya, bapaknya, ponakannya. Akhirnya saya terus terang saya khawatir, Pak, waktu itu. Wah, ini tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita paksakan, bisa akan hancur. Saya harus itu ya bukan nekat sih, tapi sudah saya pikirkan kalau tidak di stop, ini akan menjadi bumerang yang memang luar biasa bahaya. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk keseluruhan bahkan untuk negara juga. Hanya saya waktu itu melakukan penutupan program permanen. Tidak lama penutupan program permanen itu belum cukup, Pak, untuk menyelesaikan masalah. Karena tadi pengiriman harus terus ada, sementara kontribusi kan makin menipis. Akhirnya saya melakukan satu langkah yang memang dianggap tidak normal, ekstrim, sepihak. Saya akuin itu proses itu kalau memang saya disalahkan, ya akan, tetapi saya ada keyakinan ini yang bisa menahan laju tekanan yang terjadi ke perusahaan kita dengan menurunkan kontribusi hasil dari 50% kepada 10%. Berkaitan dengan itu, saya sangat berharap nantinya member bisa masuk kepada program PBI Gold yang sejak awal Profit Baroka dibuka itu sudah muncul PBI Gold. Dari dulu saya sudah sering kepada member-member atau calon member yang mendaftar, alangkah baiknya nanti ketika punya kelebihan, karena permanen itu sasarannya adalah menengah ke bawah, program sementara gitu. Itu terbatas dananya yang harus masuk. Harapannya ketika orang masuk permanen dari modal kecil, ada modal cukup, tambahan tabungan, mereka bisa upgrade ke akan tetapi saya pahami juga member punya harapan, punya rencana gitu. Banyak planning yang mereka bawa. Nah, ketika itu mulai mereka melakukan pendaftaran yang melebihi angka yang saya targetkan. Walaupun pada awalnya
ada kesepakatan yang secara tidak langsung sebenarnya terjadi antara member. Kang, saya ikut 3 bulan dulu, nanti setelah 3 bulan saya upgrade gitu ke prioritas, pasti ya udah oke. Kita kasih peluang gitu kan, tapi ternyata anteng juga Pak gitu. Situasi ini pun saya mohon maaf tidak berpikiran buruk ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang melakukan hal untuk mengambil keuntungan lebih gitu. Itu tadi salah satu contoh ketika memasukkan dana investasi yang cukup besar. Ada salah satu contoh ketika beliau hanya bilang saya hanya punya 40 juta di permanen, tapi ketika saya melakukan perubahan datang komplain bahwa uang beliau adalah 400 juta. Ketika saya tanya, loh kan uangnya hanya 47 juta, 40 juta gitu. Dia sebutkan ini ID. Ponakannya, bapaknya, pembantunya. Nah ini alhamdulillah saya sangat bersyukur sebetulnya ya, di dalam kondisi ini ada hikmahnya ketika saya harus mengetahui hal tersebut. Lalu pasca reaksi saya melakukan perubahan sistem itu, banyak member yang mengeluh ke saya harus membayar tagihan rentenir. Nah, ini yang terjadi. Saya bilang, jadi tempat saya ini jadi tempat pasaran orang. Apa namanya ya? Saya wajar orang mau masukkan misalkan, tetapi ketika ada efek seperti ini, semua jadi mengeluh. Lagi. Ya alhamdulillah buat saya itu satu hal yang bisa menambah motivasi buat saya untuk waktu itu saya harus benar-benar fokus tidak hanya menyelamatkan diri saya, tapi juga menyelamatkan apa yang sedang